Dulu, mobil diesel hanyalah mobil bapak-bapak. Tidak ada anak muda yang mau menggunakan mobil diesel. Dan anak-anak muda kala itu hampir pasti menggunakan mobil bensin sedan ataupun hatchback. Namun, hal tersebut lambat laun berubah, yang mana ketika mobil diesel naik daun di Indonesia dan mobil diesel juga dijadikan mobil lambang kesuksesan di Indonesia. Akhirnya, banyak anak muda yang mau menggunakan mobil diesel. Apalagi produsen yang mengeluarkan mobil diesel ini seperti Toyota atau Mitsubishi, mereka sudah memberikan desain mobil diesel yang bisa dibilang sudah jauh lebih menarik dan keren jika dibandingkan dengan mobil diesel di era 2000-an awal. Karena hal ini, akhirnya status mobil diesel adalah mobil bapak-bapak pun hilang. Apalagi mobil diesel modern saat ini sudah dilengkapi dengan turbo. Dan hal ini juga melepaskan status kalau mobil diesel itu lemot, karena dengan turbo, mobil diesel bisa memiliki akselerasi layaknya mesin bensin. Dengan desain yang menarik, performansnya yang udah nggak lemot, apalagi mobil ini menjadi lambang mobil kesuksesan, akhirnya mobil diesel menjadi mobil favorit anak muda zaman sekarang. Sampai titik ini, anak muda yang menggunakan mobil diesel seperti Pajero ataupun Fortuner sebenarnya nggak ada salahnya sama sekali, karena hal tersebut ya normal-normal aja. Namun semua ini berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah tren muncul ke permukaan anak muda yang menyukai mobil diesel, yaitu cumi darat. Ya, cumi darat. Ketika negara lain sibuk melakukan kampanye net zero untuk tahun 2030, sedangkan di Indonesia malah sibuk ngebulin knalpot mesin diesel yang sudah Euro 4. Ini adalah sesuatu yang unik sekaligus ironis. Tapi ada yang bilang nih, cumi darat itu cuma ngebul doang, tapi net zero atau CO2 yang dihasilkan masih lebih baik daripada mesin bensin. Bentar, di sini saya ingin meluruskan dulu, dan untuk lebih jelas dalam hal hitungannya, saya mencoba tanya AI perihal ini. Dan untuk menghitungnya, kita akan menggunakan rumus liter per km dikali faktor sama dengan kilogram per km sama dengan gram per km. Jika mesin diesel Euro 4 memiliki konsumsi 5 liter untuk 100 km, maka net karbon atau CO2 yang akan dihasilkan adalah 134-241 gram CO2 per kilometer. Sedangkan untuk mesin bensin 1500 cc jika mengkonsumsi 6 liter per 100 km, maka net karbon atau CO2 yang akan dihasilkan adalah 138,6 gram CO2 per km. Dan untuk mesin bensin 2000 cc jika mengkonsumsi BBM di 8 liter per 100 km, maka net karbon yang akan dihasilkan adalah 184,8 CO2 per km. Jika kita lihat dari ketiga jenis mesin tersebut, sangat jelas mesin diesel Euro 4 memiliki emisi CO2 yang paling rendah. Namun semua ini berbeda ketika dicumi, yang mana jika mesin cumi mengkonsumsi 10 liter per 100 km, maka mesin tersebut akan menghasilkan 0,268 kg per km atau 268 gram CO2 per km. Ya, angkanya langsung tinggi banget, jauh dari kata efisiensi dan jauh dari kata ramah lingkungan. Jadi buat kalian yang masih berpikir kalau cumi darat itu ngebul doang tapi tidak merusak lingkungan karena mobil bensin masih lebih merusak lingkungan, ya lebih baik kalian hitung sendiri perihal net karbon ini. Jika kita mengacu terhadap angka tersebut, jelas cumi darat menghasilkan emisi CO2 yang sangat berbahaya tersebut sangat banyak. Bayangin jika ada 10 mobil cumi darat yang touring sejauh 100 km. Ini adalah mimpi buruk untuk emisi karbon, karena jika satu mobil bisa menghasilkan 268 gram per km, maka kalau ada 10 mobil untuk jarak 100 km, dalam waktu yang bersamaan cumi darat tersebut menghasilkan 268 kg CO2. Dan emisi yang dihasilkan ini setara dengan kalian menebang pohon 14 pohon dewasa. Maksudnya gimana? Jadi untuk menyerap CO2 yang dihasilkan 10 mobil cumi darat yang berjalan sebanyak 100 km, dibutuhkan 14 pohon dewasa yang bekerja secara setahun penuh untuk menghilangkan hasil CO2 tersebut. Ya, ini cuma untuk menghilangkan CO2 10 mobil cumi darat sejauh 100 km aja. Bayangin kalau 20 mobil yang berjalan di 200 km dan seterusnya. Mau jadi apa polusi di Indonesia? Jadi ya dari hal emisi aja kita seharusnya lebih bijak lagi dalam hal memodifikasi suatu kendaraan. Dan dari hal ini aja seharusnya kita bisa bilang stop tren cumi darat. Kemudian selain emisi adalah modifikasi. Gaya modifikasi cumi darat memiliki patternnya sendiri. Velg celong dengan ukuran di bawah standar, ban besar dan lebar. Suspensi tentu aja diceperin, stiker besar di bodi dan lampu RGB di DRL udah kayak anak mending rakit PC. Sampai titik ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan modifikasinya. Namun semua ini menjadi masalah ketika tren lampu laser digunakan di mobil cumi darat. Mending pakainya cuma 2, ini ada yang pakai sampai puluhan. Udah gitu lampunya kedap-kedip dan ada polanya.
Mungkin ini adalah sesuatu yang keren, tapi sayangnya di saat yang bersamaan ini adalah hal yang sangat berbahaya apalagi digunakan ketika di jalan. Saya pernah ngalamin nih, ketika lagi di tol ada 5 cumi darat melintas dengan lampu kelap-kelipnya yang super terang itu. Dalam kondisi tol gelap dan jalanan sedang hujan, ini seperti mimpi buruk buat saya karena ketika lampu flashnya nyenter ke kaca tengah atau spion, ini membutakan mata saya beberapa milidetik. Dan ya, ketika rombongan tersebut lewat, orang-orang yang waras akan kasih jalan untuk mereka karena ingin menjauh dari orang-orang tersebut. Jadi ya, stop tren lampu laser di cumi darat. Kemudian alasan terakhir kenapa tren cumi darat ini harus di stop adalah gaya berkendara yang ugal-ugalan. Ego adalah masalah yang sangat besar ketika di jalan. Ketika sudah naik mobil yang memiliki lambang kesuksesan, tentu aja ego akan tinggi. Namun bagaimana dengan jika mengendarai mobil yang memiliki lambang kesuksesan tapi sudah dimodif dengan gaya cumi darat? Tentu aja egonya naik 3-4 kali lipat. Memang di Indonesia uang adalah segalanya. Kenapa? Ya kalian tahu sendirilah gimana reaksi kebanyakan orang terhadap orang yang beruang. Dan kalian tahu sendiri juga gimana reaksi kebanyakan orang terhadap orang yang tidak beruang. Sangat kontras. Dengan ego yang sangat tinggi dan mereka berasa beruang, semua orang yang menggunakan mobil di bawah harga mobilnya hanya akan dianggap seperti sampah. Nggak percaya? Berapa banyak kasus kecelakaan mobil cumi darat? Jawabannya cukup banyak. Dan yang terbaru adalah kasus kecelakaan Innova putih di tol Purbalenyi. Jika dilihat dari CCTV, gaya berkendara mobil ini tipikal anak cumi darat, yaitu ngebut dari bahu jalan, kemudian masuk ke jalur lambat, dan langsung motong terus sampai jalur cepat. Ya, ini adalah gaya berkendara kebanyakan user cumi darat. Tapi nggak semua sih yang ngebut di bahu jalan, ada juga yang ngebut di jalur kanan. Namun ada perilaku yang sangat kuat untuk gaya mengemudi anak cumi darat, yaitu zigzag alias motong jalur. Mau itu dari sisi kanan atau kiri, intinya mereka suka banget dengan gaya berkendara zigzag. Dengan gaya berkendara seperti itu, ini membuktikan satu hal, yaitu ego yang tinggi, karena mereka tidak menghormati pengguna jalan lain. Makanya gak heran kalau ada mobil diesel, apalagi sudah dimodifikasi cumi darat, mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh mobil-mobil tersebut biasanya cukup parah dan yang pasti biasanya juga mereka merugikan orang lain juga. Dengan semua yang ada, please stop tren cumi darat. Modifikasi bukan suatu masalah sebenarnya, karena modifikasi adalah hal yang sangat menyenangkan dan bisa memberikan identitas terhadap mobil tersebut. Dan modifikasi sendiri sebenarnya legal dilakukan. Namun bagaimana dengan cumi darat? Satu-satunya hal yang ilegal dilakukan anak cumi darat yaitu perihal emisi gas buang. Sisanya ya sebenarnya legal-legal aja. Namun walaupun begitu, memang seharusnya kita harus lebih peduli dengan modifikasi yang seperti ini. Dan seharusnya banyak dari kita menyuarakan stop tren cumi darat ini. Oke, kalian sebagai user cumi darat memang kaya karena sanggup membeli mobil dengan harga di atas $500.000. Tapi dengan banyaknya uang kalian, jangan jadikan jalan umum apalagi jalan tol sebagai tempat bermain adu nyali kalian. Adu nyali boleh, asalkan di tempat yang tepat bukan di jalan raya. Dan kecelakaan demi kecelakaan yang disebabkan gaya berkendara cumi darat, ini sudah menjadi bukti yang cukup kalau tren ini seharusnya sudah harus di stop. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.